Perjalanan road trip kita bersama Kaca Film Cool Plus sudah menyelesaikan total 53 episode dan sekarang kita sudah memasuki episode terakhir dari season 3 edisi keliling Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara. Di episode terakhir ini kita akan menyusuri jalanan yang gelap tanpa penerangan yang diapit oleh hutan yang dimulai dari Lubuk Sikaping Pasaman sampai finish di Kota Bukit Tinggi. Semua video sudah dirangkum di folder playlist yang berjudul Road Trip. Buat kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya secara berurutan bisa ditonton dulu. Di episode terakhir ini kita masih harus menempuh perjalanan sejauh 75 km dan harus melawan gelapnya malam. Terima kasih yang sudah mengikuti dan sabar menanti tiap episodenya dari Road Trip Muda Berkelana Tua Bercerita. Pastinya jika banyak kekurangan dalam videonya mohon dimaafkan dan tetap sambat, jangan semangat. Gendut. Astagfirullah. Alhamdulillah ini kita udah selesai makan. Wah, saya nggak bikin pembukaan karena kepala saya celut-celut. Udah waktunya makan, udah sholat. Wah, ganteng. Kita ada di rumah makan Dendeng Batoko di kota ibu kota dari Pasaman, yaitu Lubuk Sikaping kotanya. Rame. Depan kita ada Arumas Hotel. Dan kayak gini soalnya. Kotanya rame ya. Di mobil kita lagi makan di dalam. Halo pasukan harapan Pasaman, Lubuk Sikaping, gimana kabarnya? Akhirnya kita bisa singgah di sini. Dan habis ini kita akan langsung mengarah ke Bukit, mungkin 2 jam 3 jam lagi. Saya mau nurunin perut karena udah balas dendam. Porsi kuli sudah saya sikat, ditut setelah tadi kan sempat ngeban hujan-hujan. Wah, baru kali ini saya ngeban hujan-hujan. Terus saya sengaja berhenti di sini karena saya kejar. Kalau makan di daerah sebelum kotanya sini, takutnya nanti masuk hutan yang sebelumnya tadi Bukit Dua Baleh malam malah repot. Soalnya saya baru pertama kali jadi pelan-pelan. Saya kejar sampai saya targetkan maghrib sampai sini, alhamdulillah sampai dan sudah balas dendam juga ini. Mungkin kita nanti istirahat lagi di Bukit. Lanjut ya, tetap sambat, jangan semangat. Akhirnya kita sampai ya di episode terakhir dari Road Trip Season 3 bersama Kaca Film Cool Plus keliling Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Dan ini kita sudah siap meninggalkan kota dari Lubuk Sikaping dengan langsung mengarah ke arah Bukit Tinggi. Jadi kita nggak jadi lewat Lubuk Basung karena ternyata kalau malam itu Lubuk Basung sepi banget di sana. Dan ini kita sudah memasuki jalur nostalgia dari Lubuk Sikaping ke arah Bukit Tinggi. Sudah masuk jalur balap yang pas di tengah-tengah hutan. Kita akan jalan lebih santai karena kayaknya ini ada sesuatu yang ikut ke dalam mobil kita. Tapi posisinya saya juga nggak tahu. Dari tadi dicari nggak ketemu soalnya. Nggak tahu ikut dari mana. Kalau pas kedengeran suaranya coba nanti kalian dengarkan aja.
Kita tadi sudah berhenti lama sih di rumah makan Lubuk Sikaping itu. Makan, sholat, sambil nyari sesuatu yang ikut kita, tapi tak geledah di dalam mobil, nggak ketemu-ketemu. Nggak tahu sembunyi di mana, tapi didengar dari suaranya kayaknya di dalam kabin dan nggak di luar kabin. Saya juga bingung. Kalau pas dicari, diem. Tapi pas jalan gini suaranya keluar. Aneh. Ini kita sekarang sudah sampai di sekitaran Taman Wisata Ekuator .0 derajat garis Katulistiwa. Jadi tepatnya di daerah Bonjol. Kan Pasaman itu kalau nggak salah ada 2 tempat yang dinobatkan sebagai .0 derajat garis Katulistiwa. Salah satunya ya di daerah Bonjol ini. Mau mampir kok sudah gelap, jadinya ya langsung saja ya. Kenapa disebut daerah Bonjol? Ya karena pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol yang sering kita pelajari waktu pelajaran SD sama SMP itu berasal dari Pasaman ini. Makanya di sini tuh disebut Kecamatan Bonjol. Barusan kita diubus sama Avanza ini. Cocok lah dapat kawan lari sama-sama 1200-an cc-nya. Datsun ketemu Avanza. Laswah. Pokoknya kalau pegang Datsun terus ketemu jalanan Sumatera yang kayak gini, gak ada obat ini, gear 2 dan gear 3 nya Datsun. Mau ketemu 1200 cc sampai 2000 cc juga masih ngatasi. Ya tapi tergantung balik ke drivernya masing-masing sih. Nafasnya ini panjang banget tenaganya. Gak pernah sampai ngerang minta ketambah gear gitu, gak pernah. Kalau gak ketemu tol gitu kita ya gak pernah sampai pakai gear 4. Cuman 2-3 terus. Kita akan jalan agak santai di sini karena travel Grand Max EPV-nya tadi udah ketinggalan jauh di belakang. Sekarang kita malah lari sendirian ini. Biasanya kalau ketemu travel yang nggak lari kencang kayak gitu, ya berarti lagi kewer-kewer kelelahan drivernya. Makanya ngasih kita jalan tadi waktu kita bus. Untuk kontur jalannya sendiri dari tadi ya kayak gini, gelap, gulita,
Pokoknya hati-hati karena tiba-tiba nanti ketemu lubang itu ya jangan kaget. Yang membedakan dari jalur sebelum-sebelumnya, di sini trek balapnya itu kalau ketemu tikungan pasti kalau nggak sekalian nanjak ya turunan. Jadi harus benar-benar fokus. Apalagi kan kita ini pertama kali lewat sini dan pas ketemu malam hari. Pokoknya seru. Nggak ada trek datar dari tadi naik turun terus. Kalau diajak lari agak kencang, suara kucingnya ini diem. Mungkin pegangan erat sekarang. Tapi kalau kita jalan pelan, suaranya muncul lagi. Tapi dari tadi kita cari, kita senter-senter dalam kabin tuh nggak ada. Gini nih antara kasihan sama bingung sama kucingnya. Nggak tahu kucingnya itu naik dari mana kok bisa ngikut kita sampai ke sini. Apa ngikut kita dari Kota Nopan sewaktu kita mengalami trouble pecah ban ya? Kan di situ posisi kita banyak kebuka itu. Apa naik dari pintu samping, apa naik dari bagasi belakang ya nggak ngerti juga. Tapi kasihan juga itu kalau kucingnya dari Kota Nopan sampai kita bawa ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Wah, jauh banget. Kucing transmigran nanti jadinya, wah. Jalurnya ekstrim dari tadi. Kita nggak pernah dikasih waktu buat santai sejenak. Ketemunya itu lika-liku terus dan nggak ada penerangan sama sekali. Tapi jujur ya, saya lebih suka lewat jalanan kayak gini. Jadi nggak ngantuk sama sekali karena terus dipaksa buat fokus untuk melihat jalan. Beda sama kalau kita lagi di tol kan. Cuman ya pemandangannya dari tadi kayak gini, serem, ngeri-ngeri sedap gitu. Nggak ada pemukiman sama sekali dan sepi banget. Nggak ada teman lari. Dan beruntungnya ini warna garisnya, garis jalannya ini tampak jelas. Jadi kita nggak meraba-raba aspalnya kayak gimana. Bagus ini aspalnya. Lewat sini pakai lampu bawaan Datsun ya remuk kalau gelapnya ekstrim kayak gini ya. Kita memang nggak pakai lampu fog lamp, tapi lampu utama kita kan sudah ganti dan sekarang udah meyakinkan lah untuk rute lintas Sumatera kayak gini. Saran sih buat teman-teman yang mending pakai mobil terus pengen ke Sumatera ya ganti dulu bohlamnya ke LED. Tapi usahakan tambahin fog lamp yang warna kuning buat ngantisipasi kalau hujan. Akhirnya ketemu sama pemukiman. Dari tadi dibuat tegang terus. Kalau ada kawan lari sebenarnya ini lebih seru, tapi kok nggak biasanya kali ini kita malah lari sendirian, nggak ada kawan sama sekali. Untuk melatih skill mengemudi sebenarnya cocok ini di sini, tapi ya bukan untuk pemula yang baru bisa belajar nyetir ya, karena kalau buat pemula di sini masih terlalu ekstrim lah. Tapi kalau buat yang sudah bisa nyetir, tapi buat nempa mental dan adrenalin di sini cocok banget. Yang pengen skill mengemudinya itu lebih diasah dan terasa itu. Cuman saran saya ya kondisinya mobil yang kalian pakai buat lewat sini harus sehat karena kontur jalannya kayak gini terus. Gak ada jeda buat santai, jadi nikung naik, nikung nurun terus kayak gini. Ojo sambat pokoknya, tetap sambat, jangan semangat.
Halo pasukan Arem-Arem Bukit Tinggi. Akhirnya ini kita sampai loh di Bukit Tinggi. Ini kita mau cari tempat nongkrong dulu, apa tempat makan, karena perut udah kerucuk-kerucuk dari tadi udah bunyi. Kita bakal cari tempat nongkrong yang di pusat kotanya dari Bukit Tinggi aja, biar bisa ngerasain nongkrong di Bukit Tinggi. Kita cari yang anget-anget dulu lah. Halo pasukan Arem-Arem Bukit Tinggi, akhirnya kita sudah mendarat di Bukit Tinggi. Sekarang jam berapa? Jam 10. Jadi kita nongkrong dulu STMJ Bandrek, teh talua dulu. Habis itu kita cari hotel istirahat dan dingin, namanya Bukit. Halo pasukan Arem-Arem Bukit Tinggi, tetap sabar, jangan semangat. Yuk kita bandrek dulu. Seolah tak pernah redup pesonanya bahkan saat malam hari. Meski sebagian besar fasilitas umum sudah tidak beroperasi, namun masih ada banyak spot menarik di kota Bukit Tinggi yang bisa ditelusuri malam hari. Bukit Tinggi tidak pernah kehabisan daya tarik untuk membuat setiap orang yang mengunjunginya betah berlama-lama tinggal di kota tersebut. Merasakan suasana malam kota Bukit Tinggi kurang lengkap rasanya kalau belum dengan kulineran yang anget-anget di sini. Kita nongkrong di salah satu warung yang menjual ronde angsle, teh talua, dan kawan-kawannya untuk menghangatkan diri. Atas indahnya hidup, alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Ini setelah berdiskusi sama tim, hasil akhirnya itu kita putuskan buat cari hotel dulu di sekitaran Jam Gadang dan nggak jadi melanjutkan perjalanan lagi. Nanti kita di hotel tuh sambil ngedit video, mindahin data, dan menyusun rencana lagi buat ke Sumatera Selatannya kayak gimana. Tim kita kan sudah dapat hotelnya. Kalau dilihat dari GPS sih hotelnya berada di kawasan pasar bawah dari Bukit Tinggi. Jadi hotelnya berada di belakang dari pusat wisata dari Jam Gadangnya. Ya nggak jauh lah dari Jam Gadang. Untuk hotelnya sendiri nggak tahu model gimana, karena kita dapat harga itu di online itu cuma 100 ribuan. Ya kalau bisa direview ya kita review, kalau nggak bisa ya maaf. Takutnya dapat hotel icik-icik ya malah, wah penonton IMT malah kegirangan nanti. Kalau di Bukit Tinggi memang hotelnya murah-murah ya, karena memang kawasan wisata kayak Malang, Bogor gitu. 100 ribu aja udah dapat bisa hotel, kurang murah apalagi coba di sini. Ini kita sudah berada di pasar bawah. Suasananya ya kayak gini ya, nggak ada matinya kalau kota Bukit Tinggi. Rame terus 24 jam. Meski zaman-zaman corona zaman dulu itu pernah diadakan jam malam, tapi kalau udah normal lagi kayak gini ya rame terus. Ini kota ya nggak kalah lah, bisa dibilang sama Medan. Hotelnya ada di sisi kiri kita ini. Ini kita mau masuk ke parkirannya. Ternyata pas di simpang besar hotelnya. Nah, akhirnya kita finish ya untuk trip edisi Sumatera Utaranya, berakhir di Bukit Tinggi. Kita kembali ke Sumatera Barat karena habis ini langsung ke arah Sumatera Selatan dan Jakarta. Kita menginap di Hotel Salma. Jadi ini di pasar bawah dari Bukit Tinggi. Kemudian suasananya kayak gini. Gak tahu ini parkirnya model apa, saya disuruh parkir nutupi lawang Tambahan Joes, gak popo sama resepsionis. Parkir situ aja bang, ya udah. Halo pasukan Arem Bukit Tinggi kayak gini. Sekarang jam berapa? Kita bermalam dulu, istirahat 22.53.
Kita akan sebelum penutupan dari road trip dari Sumatera Utara, kita akan coba review hotel ini terakhir kalinya, dan kita akan ketemu lagi di road trip di Sumatera Selatan. Oke, kita istirahat dulu, tetap sambat jangan semangat. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang... Salma Hotel menjadi hotel terakhir yang kita singgahi di road trip season 3 edisi keliling Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara. Hotel murah ini berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bukit Tinggi. Ada harga ya ada kualitas, jadi apa yang kita dapatkan ya sepadan dengan harga murahnya. Yang penting hotel ini bisa menjadi tempat istirahat semalam sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Hotelnya apa adanya dan tanpa AC, dan pengunjungnya juga tidak terlalu ramai. Terlebih juga hotel ini tidak terlalu mempunyai tempat parkir yang luas karena berada di pinggir jalan raya. Baru tahu ternyata di sini sederet ke kanan maupun kirinya semuanya adalah hotel dan penginapan. Ya, namanya Bukit Tinggi, kota sejuta pesona yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah dari Sumatera Barat dan luar provinsi. Bukit Tinggi adalah kombinasi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pada masa lampau, kota ini adalah ibu kota Kesultanan Pagaruyung dan kemudian menjadi pusat pemerintahan Belanda di Sumatera Barat. Letaknya berada di kaki Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Jika ingin merasakan suasana lokal dari Sumatera Barat, ya ke Bukit Tinggi ini adalah destinasi yang paling cocok bagi kalian. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti semua episodenya dari season 1 sampai season 3 Road Trip Muda Berkelana Tua Bercerita bersama Kaca Film Cool Plus. Kurang lebih kita sudah menyuguhkan 54 episode video dari Surabaya sampai ke Medan dan finish di Bukit Tinggi ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di edisi Road Trip selanjutnya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Salam satu aspal dan tetap sambat, jangan semangat. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.